Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari serta melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online ataupun daring. Terlepas dari itu semua, semoga pandemi segera berlalu, semoga kita bisa secepatnya dipertemukan kembali di kampus kita yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan atas junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya melanjutkan untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah evaluasi pengajaran Penjas dengan materi penyusunan tes, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Alif Rakasiwi, NIM 1931041122, dari kelas Penjas Kesrek D angkatan 2019, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yakni fungsi tes. Fungsi tes dapat ditinjau dari tiga hal. Yang pertama hubungan dengan penggunaan, yang kedua komprehensif, dan yang ketiga yakni kontinu. Hubungan dengan penggunaan. Di atas telah disajikan sederetan fungsi tes. Waktu menyusun tes, dalam hati harus selalu diingat fungsi mana yang mana saat itu dipentingkan, karena fungsi yang berbeda akan menentukan bentuk atau isi tes yang berbeda pula. Yang kedua yakni komprehensif. Sebuah tes sebaiknya mencakup suatu kebulatan, artinya meliputi berbagai aspek yang dapat menggambarkan keadaan siswa secara keseluruhan. Kecerdasan, sikap, pribadi, perasaan sosial, dan berbagai lainnya. Hal ini dapat dicapai apabila tes itu merupakan rangkaian tes. Misalnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 4. Seperti itu. Yang ketiga yaitu kontinuitas. Berhubungan dengan prinsip komprehensif, maka prinsip kontinuitas mempunyai persamaan tujuan. Sebaiknya tes disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan kelanjutan dari awal anak memasuki suatu sekolah sampai dengan kelas terakhir. Dengan demikian akan diketahui perkembangan anak itu tidak dengan terputus, seperti itu. Kemudian ada langkah-langkah dalam penyusunan tes. Tentu langkah yang dilakukan adalah yang pertama menentukan tujuan mengadakan tes. Yang kedua mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan diteskan. Yang ketiga yakni merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bagian bahan. Yang keempat ada menderetkan semua TIK atau TIK dalam tabel persiapan yang memuat pula aspek tingkah laku terkandung dalam TIK tersebut. Yang kelima ada menyusun tabel spesifikasi yang memuat pokok materi, aspek berpikir yang diukur beserta imbangan antara kedua hal tersebut. Yang keenam ada menuliskan butir-butir soal didasarkan atas tik-tik yang sudah dituliskan pada tabel tik dan aspek tingkah laku yang dicakup, seperti itu. Kemudian ada prinsip penulisan angket. Kecenderungan yang ada pada guru-guru beberapa waktu yang lalu, pengukuran ranah kognitifnya hanya ditekankan pada 3 aspek, yaitu ingatan, pemahaman, dan aplikasi.
Yang pertama ada soal ingatan. Pertanyaan ingatan adalah pertanyaan yang jawabannya dapat dicari dengan mudah pada catatan atau buku. Pertanyaan ingatan biasanya dimulai dengan kata-kata mendefinisikan, mendeskripsikan, mengidentifikasikan, mendaftar, menjodohkan, menyebutkan, menyatakan, mereproduksikan. Kemudian yang kedua ada soal pemahaman. Pertanyaan pemahaman biasanya menggunakan kata-kata perbedaan, perbandingan, menduga, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Seperti itu. Yang ketiga ada soal aplikasi. Kata-kata yang digunakan dalam soal aplikasi atau kemampuan yang dituntut antara lain yaitu mengubah, menghitung, mendemonstrasikan, menemukan, memanipulasikan, memodifikasikan, menghubungkan, menunjukkan, dan menggunakan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.